Mobil tercanggih dari Suzuki kira-kira senyaman apa ya kalau kita pakai harian? Ayo kita buktiin, let's go! Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan, balik lagi sama gue Yola. Pada hari ini gue ditemenin sama Suzuki Fronk nih Sobat Setir, line up terbaru dari Suzuki tentunya. Nah, ini mobil pertama Suzuki yang memiliki ADAS yang dimana berarti yang paling canggih dan paling safety nih Sobat Setir dari Suzuki. Dan hari ini kita bakal chill aja, Suzuki Fronk bakal nemenin gue seharian beraktivitas ya. Kita bakal ngopi hari ini, bakal lunch, bakal breakfast, bakal belanja bulanan nih Sobat Setir. Kita akan buktiin se-capable apa sih Suzuki Fronk ini kalau kita pakai harian tentunya, dan senyaman apa untuk interiornya. Ayo langsung aja kita bahas, let's go! Oke Sobat Setir, tadi kan kita udah start dari apart gue. Karena hari ini kita mau chill aja, kita mau jalan-jalan bareng Suzuki Fronknya Sobat Setir. Jadi kita bakal mulai hari tadi dari apart gue, masih pagi juga tadi sekitar jam 10-an. Sekarang kita udah jalan, kita bakal jalan-jalan area BSD aja nih Sobat Setir. Gue mau breakfast dulu nih. Nah sekarang kita lagi on the way, kita lagi di tol ke tempat breakfastnya tentunya. Dan di sini sambil di jalan gue mau ngasih tau kalian di sini tentang si Suzuki Fronknya sendiri Sobat Setir. Di sini menurut gue Suzuki Fronk tuh cocok banget buat gue. Kenapa? Karena gue tuh tipe orang yang suka mobil kecil. Jadi gue nggak begitu suka mobil yang besar karena menurut gue susah. Apalagi kalau kita tinggal di Jakarta yang dimana kotanya hektik banget dan super macet. Dan kadang-kadang kan kita super buru-buru juga kan, jadwalnya padat banget. Menurut gue Suzuki Fronk ini cocok banget untuk sat-set di jalanan Jakarta Sobat Setir, karena dia memang size-nya compact ya, nggak terlalu besar tapi nggak yang kecil-kecil banget Sobat Setir, karena terbukti di interiornya itu masih spacious banget nih, masih super nyaman banget tentunya di sini nih. Nah tentunya juga di sini untuk posisi duduknya ini juga nyaman Sobat Setir. Di sini dia bisa commanding untuk gue yang nggak suka nyetir dengan posisi yang nyelup, tapi di sini dia bisa nyetir commanding, pas banget. Bisa tinggi, bisa maju, recline mundurnya, maju mundurnya juga oke banget nih Sobat Setir. Nice banget, gue suka banget untuk posisi duduknya di sini. Dan di sini juga untuk handlingnya sendiri, dari kemarin gue juga udah nyobain ya sebenarnya Suzuki Fronk ini. Menurut gue handlingnya itu dia direct, dan untuk setirnya di sini tipe steering dari mobil Jepang banget nih Sobat Setir. Meskipun dia nggak ada pengaturan steering mode-nya, tapi dia tetap berbobot. Jadi nggak yang terlalu ringan, nggak yang terlalu berat nih Sobat Setir. Pas banget menurut gue bobotnya. Jadi dengan bobot yang kayak gini tuh cocok banget nih untuk kita bermanuver. Masih super nyaman banget. Kita zigzag kecil juga masih oke banget nih Sobat Setir. Untuk belok ke tikungan tajam dia juga direct banget. Nice banget untuk steeringnya sendiri. Lanjut lagi untuk kebantingannya nih Sobat Setir. Untuk bantingannya menurut gue juga masih oke banget, meskipun dia bukan tipe yang empuk ya Sobat Setir, tapi dia itu tipe yang sporty, yang stiff gitu untuk si bantingannya sendiri. Jadi dia itu untuk tol Jakarta tuh yang nggak rata tentunya, yang banyak patahan-patahan di jalanannya itu masih nice banget karena dia nggak terlalu empuk, jadi nggak bikin mabok ya untuk orang-orang di dalamnya Sobat Setir. Karena kan kadang mobil yang terlalu empuk tuh bikin penumpangnya mabok atau terlalu loncat-loncat ya di dalamnya. Tapi untuk si Suzuki Fronk ini menurut gue dia itu memiliki bantingan yang cukup sporty ya, yang dimana berarti agak sedikit keras tapi in a good way, masih super nyaman banget Sobat Setir. Kemarin juga udah nyobain di row keduanya juga masih super nyaman banget, nggak yang terlalu keras, nggak yang terlalu empuk juga Sobat Setir. Jadi pas untuk bantingannya, nice. Dan tadi gue udah mention interiornya yang nyaman Sobat Setir, dan ini juga berpengaruh ya untuk si kekadapan kabinnya. Nah untuk kekadapan kabinnya menurut gue meskipun dia bukan yang terbaik di kelasnya, yang dimana nggak yang kedap-kedap banget, tapi dia ya juga nggak yang bocor-bocor banget Sobat Setir. Jadi sebenarnya kayak misalnya motor yang kencang banget knalpotnya atau mobil yang kencang banget knalpotnya lewat, itu masih kedengeran, tapi pasti akan tertimbun suaranya kalau kita buka lagu nih Sobat Setir. Dan sedikit bocor ya untuk suara road noise-nya, tapi itu wajar banget karena road noise di jalanan itu berpengaruh sama kontur jalanannya, sama bannya, itu ngaruh banget Sobat Setir. Jadi kalau kalian mau yang lebih kedap lagi, kalian bisa langsung ganti bannya Sobat Setir, atau pasang peredam mungkin di dalam mobil, itu juga bisa menjadi solusi yang tepat buat kalian. Tapi so far menurut gue itu nggak mempengaruhi value dari mobil ini Sobat Setir, masih nyaman banget, nggak yang berisik banget juga. Suara mesin juga nggak begitu masuk Sobat Setir, masih oke banget loh di sini ternyata. Dan apalagi kalau kita road trip ya sama keluarga, sama teman-teman, kalau kita nyalain musik, kita carpool, itu pasti bakal seru banget Sobat Setir, nice banget. Sekarang kita lanjut lagi, kita ke tempat breakfast ya, let's go. Oke Sobat Setir, sekarang kita udah sampai di tempat breakfastnya, kita di Naked Papa BSD.
Sekarang kita mau masuk breakfast dulu ya. Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang kita lagi on the way. Kita mau grocery shopping. Tadi abis breakfast juga Sobat Setir. Sekarang kita mau belanja-belanja nih untuk kebutuhan bulanan tentunya sebagai anak rantau. Let's go. Nah, sembari kita jalan on the way ke Grand Lucky nih Sobat Setir, kita mau grocery shopping. Di sini gue juga mau ngasih tau kalian untuk kapasitas si mesin dari Suzuki Frong ini sendiri Sobat Setir. Nah, Suzuki Frong ini itu mengadopsi mesin di 1500 cc dan dia itu memiliki mesin mild hybrid nih Sobat Setir. Yang dimana yang kita tahu mild hybrid itu pasti untuk efisiensi bahan bakarnya itu nice banget ya pastinya ya. Dan di sini dia juga memiliki fitur untuk start stopnya juga Sobat Setir. Jadi kalau kita stop dia bisa mati untuk mesinnya, dan kalau kita gas lagi dia akan langsung start lagi Sobat Setir. Nice banget untuk efisiensi bahan bakarnya. Dan di sini juga untuk kapasitas dari mesinnya sendiri, dia itu memiliki tenaga di 99 horsepower dan torsinya ada di 135 Nm nih. Yang dimana menurut gue untuk tenaga segitu udah cocok banget, udah oke banget dan pas banget untuk kita pakai di dalam perkotaan ya Sobat Setir, untuk kita commuting di dalam kota, pergi kerja, jalan-jalan sama keluarga juga masih enak banget nih. Masih cocok banget, nggak yang terlalu kecil, nggak yang terlalu besar juga. Karena memang mobil ini tidak diperuntukkan untuk kebut-kebutan ya Sobat Setir. Nah, berlanjut lagi Sobat Setir, karena ini adalah mobil pertama Suzuki yang memiliki ADAS, dan ADAS-nya ternyata langsung smart banget di sini Sobat Setir. Di sini dia juga udah lengkap, udah adaptive cruise control yang dimana udah bisa semi autonomous di sini. Jadi kita bisa langsung set untuk lane following-nya, kita bisa set kecepatannya Sobat Setir, dan kita bisa set untuk menjaga setirnya tetap di marka jalan ya. Nice banget di sini. Dan cara pengaktifannya juga gampang banget, semua tombolnya bisa kita pencet sendiri di steering switch-nya Sobat Setir di sebelah kanan. Di sini ada tombol untuk menjaga dia di marka jalan. Di sini kita bisa set juga untuk kecepatannya, tinggal naik turunin aja untuk tuas tombolnya di sini. Dan di sini juga ada yang untuk jaga jarak Sobat Setir. Jadi di sini udah bisa semi autonomous. Kita udah nggak perlu khawatir untuk safety-nya juga. Semuanya dia juga udah smart banget. Dia juga smooth banget Sobat Setir untuk start stopnya. Ngegasnya dia smooth, meskipun ngeremnya itu dia berasa ya Sobat Setir, tapi nggak yang terlalu ngagetin juga untuk ngeremnya. Jadi masih oke banget nih menurut gue. Jadi ini untuk mobil pertama Suzuki yang memiliki ADAS, ini udah oke banget. ADAS-nya gue bisa kasih nilai untuk ADAS-nya tuh 9 sampai 9,5 lah. Nice banget. Mungkin untuk next mobilnya Suzuki kalau mau punya ADAS pasti akan lebih sempurna lagi Sobat Setir untuk pengeremannya. Jadi akan lebih smooth lagi. Oke banget. Oke, sekarang kita udah nyampe Grand Lucky Sobat Setir. Kita mau grocery shopping di dalam sini. Tapi sebelum masuk, gue mau ngasih tau kalian dulu nih tentang desain si Suzuki Frong sendiri Sobat Setir. Karena menurut gue di sini Suzuki Frong itu memiliki desain yang paling modern di antara line up lainnya nih Sobat Setir. Di sini meskipun dia paling modern, tapi dia tidak meninggalkan ciri khas dari Suzuki sendiri nih Sobat Setir. Bisa dilihat dari grillnya, di sini Suzuki banget ya, punya logo S yang gede banget di sini. Dan grillnya juga di sini kayak honeycomb gitu, bolong-bolong ya Sobat Setir untuk pendinginan dari mesinnya sendiri di dalam. Bumper bawahnya di sini juga nggak lupa ada two-tone kayak gini Sobat Setir, jadi kayak ada lipsnya gitu. Keren banget, ganteng banget di sini. Dan di sini juga desainnya lebih sporty ya, lebih ke tajam-tajam. Kayak di sini kayak ada lekukan tajamnya di atas kap mesinnya. Di sini juga tajam-tajam Sobat Setir. Dari samping juga bodinya kelihatan ada tarikan-tarikan yang tegas nih. Nice banget. Bagian belakangnya juga nice banget. Dia senada sama bagian depannya. Tetap sporty, tetap paling modern di antara teman-temannya yang lain, tapi juga nggak meninggalkan ciri khas dari Suzuki sendiri Sobat Setir. Cakep banget desainnya, gue suka banget nih. Sekarang kita masuk yuk ke dalam, kita grocery shopping. Let's go. Sobat Setir, sekarang kita udah selesai belanja, udah selesai grocery shoppingnya. Ini hasil belanjaannya Sobat Setir. Dan gak lupa juga kita habis beli galon, karena galon di apartemen gue udah mau habis nih Sobat Setir. Di sini bisa kita lihat dari bagasi spacious banget ya. Ada galon di sini, gue masih bisa taruh satu dus di sini Sobat Setir. Nice banget. Sini juga masih ada tas-tas dan ada beberapa peralatan syuting di sini nih.
masih luas banget, masih cukup banget nih Sobat Setir. Dan dia juga model bagasi yang cukup dalam ya, jadi nggak yang rata lantai gitu, tapi dia dalam banget yang dimana bisa mengisi banyak banget nih barangnya. Dan bagasinya itu memiliki kapasitas di 308 liter Sobat Setir. Nggak lupa juga dia sudah dilengkapi dengan tray kayak gini, jadi untuk privacy jauh lebih aman lagi kalau kita menyimpan barang-barang berharga di sini ya. Nice banget, spacious banget, bagasinya cocok banget nih untuk keluarga kecil di Indonesia. Nah, sambil kita menuju lunch, di sini gue mau ngasih tau kalian kalau untuk desain interior dari si Suzuki Fronx ini juga cakep banget nih Sobat Setir. Modern banget juga di sini. Dia itu udah memiliki beberapa tone tentunya. Sini ada warna merah marun, ada coklat, ada silver, ada hitam Sobat Setir. Cantik banget untuk si interior sendiri. Dan gak lupa juga dia diberikan beberapa sentuhan soft touch tentunya, kayak di door trim sini Sobat Setir. Dia udah soft touch juga ya, dan lumayan empuk di sini Sobat Setir. Untuk di kelasnya nih nice banget tentunya, terlihat mewah ya di sini. Di sini juga ada head unitnya. Head unitnya di sini juga udah support Apple CarPlay dan Android Auto. Semuanya udah bisa kita otak-atik di dalam sini Sobat Setir, dan ukurannya di 9 inch nih. Di sini juga desainnya ala-ala semi-semi floating gitu. Nice banget, cakep banget. Di sini juga bezelnya nggak yang terlalu tebel ya Sobat Setir. Jadi terlihat tetap mewah tentunya untuk si interior sendiri. Nah, nggak lupa juga untuk MID-nya di sini Sobat Setir. Selain head unitnya juga yang udah canggih dan futuristik banget, MID-nya juga nggak ketinggalan nih. Kiri kanannya dia masih bulat gitu, dial gitu, analog, tapi tengahnya ada layar kecil gitu Sobat Setir. Dan canggihnya dia itu bisa ngarahin maps juga Sobat Setir. Jadi ada arahnya ya, ada panahnya. Ada misal kita mau belok kiri, dia ada panah ke kiri. Misal mau belok kanan, dia ada panah ke kanan Sobat Setir. Nice banget dia ngikutin maps kita yang ada di head unit di sini nih. Keren banget juga untuk desainnya, suka banget. Dan ngebahas untuk desain si interior sendiri, di sini juga gue mau ngasih tau kalian soal blind spotnya sendiri Sobat Setir. Menurut gue di sini blind spotnya cukup minim, karena di sini juga kacanya lumayan besar ya Sobat Setir untuk kaca depannya, meskipun dia itu memiliki desain mobil yang cukup pendek ya, karena dia semi-semi crossover gitu, tapi nggak mempengaruhi blind spot sama sekali Sobat Setir. Kacanya tetap besar bagian depan, dan bagian samping juga untuk jendelanya juga di sini cukup besar nih di sini. Jadi untuk ngeliat spion kiri kanan nggak ngalangin sama sekali. Untuk pilar A-nya juga nggak yang tebel-tebel banget, jadi masih oke banget, nggak ngalangin kalau kita lagi mau bermanuver Sobat Setir. Nice banget. Oke Sobat Setir, sekarang kita habis lunch tadi, udah kenyang banget. Dan sekarang mungkin enaknya cari dessert kali ya. Tapi nggak mau dessert yang berat-berat, gue mau minum matcha aja abis ini. Karena tadi pagi habis ngopi, jadi sekarang kita nge-matcha aja ya Sobat Setir. Sini gue lagi on the way ke tempat matchanya sambil menikmati enaknya nyetir Suzuki Fronx di dalam kota Sobat Setir. Enak banget pokoknya mobilnya untuk daily ini, gue suka banget. Sekarang kita yuk chill bareng Suzuki Fronx di tempat matcha nanti. Let's go! Oke Sobat Setir, setelah tadi gue habis beli matcha, habis lunch juga, habis grocery shopping, seharian udah bareng Suzuki Fronx ini Sobat Setir, muter-muter chill ya hari ini. Kita menikmati kota BSD tentunya. Dan menurut gue mobil ini cocok banget nih buat kita pakai di dalam kota Sobat Setir. Untuk keluarga kecil kalian ataupun buat anak-anak muda nih, masih cocok banget dengan harga yang lumayan terjangkau juga nih Sobat Setir, mendapatkan fitur-fitur yang udah canggih juga. Apalagi ini adalah mobil pertama Suzuki yang udah memiliki ADAS nih Sobat Setir. Berarti kesafetyannya akan lebih terjamin lagi ya pastinya ya. Dan mobil ini dibanderol dengan harga Rp321.900.000 nih Sobat Setir. Gimana menurut kalian? Kasih komentar di bawah ya. Nah, sekian dulu video dari gue. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @setirkana_official. Gue Yola, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Ih, nggak lurus-lurus. Gue capek deh kalau disuruh parkir.